saja. Jadi kita bisa lihat ya, diperbesar aja di tengah itu biar kelihatan lebih jelas. Oke, untuk di lapangan sendiri, jadi ini kan permasalahannya ngambilnya hipertensi ya. Nah, jadi sebelumnya ini kelompok untuk analisis masalah itu memakai data apa saja. Sebentar, Ibu tunjuk aja ya. Silakan pertama itu Asya. Pakai data apa saja Asya? Baik Bu, yang pertama untuk data itu kami ada dua, yang primer sama sekunder. Kalau yang primer itu kami diawali dengan survei door to door Bu. Itu kami laksanakan di Banjaranah. Jadi kami melakukan survei ke 10 rumah dan ditemukan dari 8 rumah itu yang orang rumah itu yang menderita hipertensi. Lalu kami diskusikan kepada pihak puskesmas. Terus kalau data yang sekunder itu kami ambil dari profil puskesmas sama data PKP, Bu. Itu ada yang dari pelayanan kesehatan keluarga, gizi, dan P2 PTM. Terus yang gap tertinggi itu ada di hipertensi itu, Bu. Oke. Terus untuk yang turun apa yang ke door to door itu eh, prosesnya bagaimana? Apakah turun sendiri atau ditemankan oleh pihak puskesmas untuk apa mengukur tensinya itu seperti apa? Silakan Fritiara. Baik Bu, untuk survei lapangannya itu kami telah berkoordinasi juga dengan pihak puskesmas sehingga saat turun ke rumah-rumahnya itu ditemani oleh pihak puskesmas dalam pengecekan tekanan darahnya Bu pada masyarakat. Berarti sama penanggung jawab bidang apa ya? PTM. Nah, PTM ya Bu. PTM ya. Oke. Kemudian nah tadi ya. Nah, untuk di Puskesmas Pangkalan sendiri untuk karakteristik demografinya itu seperti apa? Kelompok golongan umur, terus orang di sana kerjanya rata-rata apa saja? Silakan, siapa ya? Nurul coba. Baik Bu, untuk kondisi demografi di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan itu dari segi penduduk lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki Bu. Dan untuk kondisi sosial ekonominya, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, khususnya petani gambir, terus ada juga penambang batu, sopir, dan juga pedagang Bu. Selain itu, untuk tingkat pendidikan, mayoritas masyarakat yang kami temui saat mereka berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Pangkalan, itu mayoritas mereka pendidikannya tamatan SD sederajat. Gitu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke, cukup ya. Kemudian em, untuk 10 penyakit terbanyak di situ apa yang paling tinggi? Silakan yang mau menjawab aja deh. Susah pula dituju. Boleh siapa yang mau jawab 10 penyakit terbanyak di situ apa saja? Halo? Izin sebelumnya Bu, menurut Izin Bu, saya Sinta Utapiani Bu. Jadi kemarin tuh Bu kami dari 10 penyakit terbanyak tuh ternyata yang paling banyak tuh diderita ISPA Bu. Dengan jumlah kasus 304. Kemudian yang nomor 2-nya ada gastritis dengan jumlah kasus 246 Bu. Nomor 3-nya influenza dengan jumlah kasus 211.
Kemudian apa? Untuk yang 5 kan ini banyak ya dijabarkan ya. Apa ini namanya? Dari PKP ya tahun 2022 ini banyak diuraikan permasalahan sehingga nanti masuk ke perumusan. Nah, coba diceritakan bagaimana bisa jadinya terpilih 5 ini. UKM esensial rumusan masalahnya ini dipilih jadi 5 itu seperti apa? Baik Bu, saya izin menjawab Bu. Jadi Bu, berdasarkan kami kan sudah melakukan diskusi dengan kelompok. Jadi pada saat itu kami mencoba untuk mencari data di puskesmas, yaitu data berupa PKP, kemudian juga ada data profil puskesmas, dan juga dari data-data yang kami temukan pada saat visual screening. Jadi memang berdasarkan sejak awal, kenapa kemudian hipertensi kami angkatkan itu juga berdasarkan dari yang kami lihat di lapangan pada saat visual screening seperti itu. Dan untuk kenapa ngambilnya dari yang 5 ini, kami mengambilnya dari UKM esensial seperti itu Bu. Jadi misalnya ada kesehatan keluarga, kami coba melihat yang mana di kesehatan keluarga itu yang memiliki gap yang paling besar seperti itu. Jadi di kesehatan keluarga nanti ada misalnya ada 2 permasalahan seperti itu, kami ambil yang 2 permasalahan itu. Jadi setiap yang di UKM esensial saja yang kami ambil Bu, dari Kesga, kemudian gizi, kemudian Kesling dan lain sebagainya, itu kami ambil yang gapnya terbesar. Jadi kemudian dari yang terbesar itu baru kemudian kami coba USG kan. Jadi makanya dapat 5 yang tadi Bu, seperti itu. Berarti bagus ya, berarti masing-masing dari UKM esensial itu ada yang mewakili gitu ya, yang mana gapnya yang paling tinggi. Oke, kemudian nah setelah dilihat ya kan ada pakai diagram fishbone nih. Nah terus apa? Nah, coba siapa bisa jelaskan kenapa nih yang dari fishbone ini, kenapa yang diberikan tanda ini dipilih gitu. Silakan. Oke. Intervensinya kapan dilaksanakan? Yang ketiga. Oke. Nah, masuk ke intervensi. Jadi kegiatannya ada berapa? Coba Diandra lagi, Diandra. Baik Bu, untuk kegiatan intervensi kita secara besar itu ada 2 kegiatan Bu. Yang pertama adalah penyuluhan dengan metode emotional demonstration tadi. Lalu yang kedua adalah kegiatan pengoptimalan germas, yang ada kegiatan senam anti hipertensi, ada makan bersama, ada screening kesehatan. Dan juga di penyuluhan emo-demo itu Bu, kami juga ada sasaran kader, di mana kader itu akan memperhatikan kami saat kami sedang melakukan penyuluhan dengan metode emo-demo, di mana nantinya kader akan mengadaptasi metode kami tadi untuk penyuluhan mereka di program selanjutnya, gitu Bu. Oke. Kalau yang Germas ini bentuk kegiatannya seperti apa? Baik Bu, untuk yang Germas tadi, karena kan Germas ini gerakan masyarakat hidup sehat, jadi kami fokus ke pengoptimalan aktivitas fisik dari masyarakat tadi, di mana kami melakukan senam anti hipertensi, di mana kami mengharapkan masyarakat di Jorong Banjarana itu bisa melakukan aktivitas fisik seperti senam di akhir pekan setiap minggunya secara rutin. Lalu kami juga ada
makan sayur dan buah, di mana kami mengadakan kegiatan makan buah bersama, di mana kami mengharapkan juga kalau masyarakat itu bisa konsisten makan sayur dan buah untuk ke depannya. Lalu juga ada cek kesehatan rutin, di mana kami ada kegiatan pengecekan kesehatan atau screening kesehatan. Kami melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan tensi, gitu Bu. Untuk biayanya dari mana sumbernya? Untuk biaya kegiatan Germas itu dari kita Bu, karena kalau Germas itu kami ada persiapan untuk buahnya dan lain-lain dari kelompok Bu. Dan kalau untuk media juga dari kami Bu. Oke. Mungkin ditambahkan aja dalam kurungnya ya keterangannya dari mahasiswa gitu. Baik Kemudian Bu. yang nomor 2 untuk emo-demo bagaimana prosesnya? Pelaksanaannya seperti apa? Dilaksanakan di mana gitu? Terus siapa saja yang terlibat? Silakan. Baik Bu, demo. Baik Bu, demo ini dilaksanakan di tempat yang sama dengan kegiatan Germas tadi, yaitu di Pustu Jorong Banjarana. Diawali dengan pekerjaan pretest, lalu baru masuk ke dalam kegiatan demonya, di mana kelompok PBL itu akan dibagi tugasnya, ada yang menjadi MC dan ada yang menjadi fasilitator dari kegiatan demo itu sendiri. Lalu ada juga teman-teman yang kebagian tugas untuk menyampaikan materi di akhir permainan. Dimana nanti awalnya kami mengarahkan masyarakat untuk mengerjakan pretest. Setelah itu MC akan menjelaskan permainan, bentuk permainan, tujuan permainan, pesan kunci dari permainan, peralatan dari permainan. Lalu nanti ada sedikit ice breakingnya. Kami ada slogan yang masyarakat harus mengikutinya. Lalu setelah itu acara akan diambil alih oleh fasilitator, di mana fasilitator itu yang akan memandu jalannya permainan kita tadi, demonya tadi. Nah, sebelum permainan dimulai, fasilitator ini di awal akan menjelaskan langkah-langkah permainannya Bu, dari awal sampai akhir. Sampai masyarakat sasaran itu mengerti gimana jalan permainannya. Setelah itu setelah permainan dilakukan, nanti ada pemenang dan yang kalah. Setelah itu nanti ada review kunci jawaban dari permainan tadi. Setelah review kunci jawaban ada penyampaian materi dari kelompok. Nah, jadi Bu, kami di sini pakai demo dengan modul kuis kesehatan benar salah namanya Bu. Di mana peralatannya itu ada spanduk yang isinya tuh ada indikator tentang hipertensi. Yang mana isinya tuh ada faktor resiko, ada akibat dari hipertensi dan lain-lain. Nah, nanti kan ada juga toolsnya kartu benar dan salah. Nanti sasarannya akan dibagi kelompok. Nanti per kelompok itu akan punya satu perwakilan, di mana nanti setiap pernyataan yang ada di spanduk itu, kelompok akan menjawab satu-satu. Apakah pernyataan di kelompok itu menurut kelompok benar atau salah? Kalau benar, nanti kartu benarnya ditempel. Kalau menurut kelompok salah, kartu salahnya ditempel ke depan. Nanti di akhir permainan, poin per kelompok itu akan dihitung. Nanti akan terlihat siapa yang kelompok yang punya poin paling besar dan siapa yang paling rendah. Oke. Nah, kemudian kalau untuk evaluasi kegiatannya, indikatornya pakai apa? Yang Germas sama demo ini. Silakan yang lain, siapa yang mau jawab? Baik Bu, saya Sinta. Baik Bu, saya Sinta izin juga Bu. Kalau untuk Germas sendiri dari absen peserta yang hadir Bu. Sedangkan untuk demo kami dari nilai post test dan dari nilai pretest dan post test Bu. Dari situ nanti akan nampak apakah setelah kami melakukan kegiatan ini ada peningkatan dari masyarakatnya mengenai hipertensi. Oke, peningkatannya pakai apa diukur? Di pretest proses ini nanti kan soalnya dikasih skor penilaian Bu. Nah nanti dari situ kami perbandingan Bu nilai pretest dengan nilai post testnya Bu. Oke.
Itu pakai uji nggak? Pakai uji Wilcoxon itu nggak? Atau hanya sekedar melihat dari rata-rata? Hanya nilai ini Bu, nilai biar rata-rata Bu, tidak pakai uji Bu. Oke. Berarti kalau dilihat dari apa Monefnya berarti ada peningkatan ya keduanya ya. Berarti ada peningkatan. Oke. Nah, kemudian untuk konteks sudah. Nah, terakhir dari Ibu. Coba masing-masing apa bisa apa ya? Masing-masing bisa menjelaskan kira-kira apa yang sudah didapat dari pengalaman belajar lapangan ini. Silakan. Tunjuk aja ya, dari Asya dulu deh, apa yang sudah didapatkan dari PBL ini? Suka dukanya. Baik, terima kasih Bu, saya izin menjawab. Untuk pengalaman selama PBL itu kami cukup, kalau saya pribadi itu cukup mendapatkan banyak ilmu dari pihak puskesmas ya Bu. Yang pertama aja itu pas kami baru sampai setelah ada penyambutan, kami kan langsung dibagi tugas Bu, dan kebetulan Asya didapat di bagian visual screening, di mana Asya walaupun Asya di bagian ketika counseling visual screen itu masih terbilang hal baru bagi Asya. Nah, itu diajari sama pihak saya gimana akur berat badan, tinggi badan, terus tensi, terus juga mengisi belangko screening dan disubmit ke website BPJS-nya Bu. Terus untuk turun lapangan penjaringan kesehatan juga kami diikut sertakan. Jadi kami juga lumayan banyak untuk diikut sertakan dalam kegiatan puskesmas Bu. Mungkin sekian dari saya. Oke. Selanjutnya Fri Triara. Baik, untuk saya sendiri, mungkin kurang lebih juga banyak kegiatan yang sama dilakukan seperti Asya. Seperti Tiara juga ikut serta dalam penjaringan kesehatan, visual screening. Di mana pada penjaringan kesehatan tuh Tiara jadi tahu gimana di lapangannya dalam penjaringan anak SD, SMP, SMA, gimana cara menghadapi anak-anak itu untuk kita mengumpulkan datanya tersebut. Lalu yang di visual screening, bagaimana cara mengukur pasien yang ingin berobat, tekanan darahnya, lalu penginputan data BPJS-nya. Lalu Tiara juga diikut sertakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi HIV/AIDS, terus ada juga sosialisasi PMT dan latihan PTM, dan juga mungkin belajar juga cara bagaimana petugas puskesmas yang ada di puskesmas itu. Dan sekian. Oke. Oh, dari Nurul gimana? Oke, Bu, izin menjawab, Bu. Untuk Nurul pribadi itu yang sangat berkesan tentunya pada saat kami PBL di sana, kebetulan Puskesmas Pangkalan itu dalam suasana mau persiapan reakreditasi, Bu. Jadi di sini kami sangat banyak dilibatkan dalam persiapan dokumen reakreditasi, seperti membantu pembuatan SOP dan KAK gitu, Bu. Dan juga merekap, memberikan nomor pada setiap KAK, setiap dokumen dari setiap program, dan juga khusus Nurul pribadi dan bersama teman-teman yang dari K3 Kesling, kami dilibatkan dalam mengukur faktor-faktor lingkungan khususnya yang berada di lingkungan puskesmas. Untuk kegiatan penjaringan karena kami semua dilibatkan pada saat penjaringan, namun ada satu hal yang menurut Nurul baru seperti pengecekan HB itu Nurul melihat secara langsung bagaimana tenaga laboratorium melakukan pengecekan HB kepada siswa-siswa sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan. Oke. Jadi banyak belajar hal baru ya. Kalau dari Wise gimana, Wise?
Baik Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau dari WISE pribadi, sebenarnya hampir sama saja kegiatan WISE dengan teman-teman Ibu. Jadi kalau dari WISE sendiri juga banyak sekali mendapatkan ilmu pengalaman dari Puskesmas Pangkalan. Ibaratnya kami sudah seperti orang dinas Puskesmas juga pada kemarin Bu, seperti itu. Jadi kalau dari WISE pribadi, WISE sering diminta bantuan Bu, seperti untuk membuat evaluasi program PTM oleh program TB, kemudian juga disuruh evaluasi program PTM seperti hipertensi, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya. Dan juga WISE juga pada saat itu pernah sekali di meja pendaftaran, dan itu WISE juga dapat ilmu dari kakaknya bahwa 2 orang aja di sini nih nggak cukup, seperti itu Bu. Ternyata ribet banget di rekam medis dan lain sebagainya, kata kakaknya seperti itu. Dan kebetulan juga WISE juga ikut sosialisasi HIV AIDS, kemarin menjadi moderator, dan di sana itu memang banyak sekali ilmu tentang HIV AIDS Bu, dan juga bagaimana pematerinya itu luar biasa pada saat itu Dr. Edison, banyak sekali ilmu tentang HIV AIDS, dan bahkan di Sumatera Barat dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali seperti itu Bu. Kemudian juga sosialisasi PMT dan pemberdayaan kader PTM, kebetulan juga jadi moderator juga pada saat itu, dan juga WISE diajak juga untuk ikut serta ke kantor camat untuk pembentukan forum komunikasi kecamatan sehat pada saat itu. Dan WISE melihat antusias yang sangat luar biasa sekali dari masyarakat pada saat itu di pembentukan itu, dan kebetulan yang terpilih jadi ketuanya juga Pak Bustami yang sebelumnya juga pernah menjadi kepala puskesmas di Puskesmas Pangkalan itu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau dari siapa lagi ya? Sinta, Nadifa, Diandra, Farhana. Kalau selain dari itu deh, eh mengenai apa kayak lokasi, transportasi atau tempat tinggal di situ ada kendala nggak selama di situ? Izin menjawab, Bu. Ya. Saya Nadifa, Bu. Jadi kalau misalnya terkait dengan cita sukanya ya, Bu. Jadi kalau misalnya dari saya pribadi ya Bu, itu kan tadi teman-teman itu sudah menyebutkan terkait dengan suka duka terkait pembelajaran di puskesmasnya. Mungkin saya di sini lebih menceritakan terkait suka dukanya antara kami kelompok gitu Bu. Ya, jadi untuk sukanya mungkin yaitu anggota kelompok itu dalam satu lokasi pasti tinggal dalam satu posko. Kita 2 posko karena kita perempuan dan laki-laki itu selama 1 bulan. Di situ kami semakin hari semakin bertambah akrab dan saling pengertian satu sama lain, dan lumayan banyak kelucuan yang terjadi Bu. Selain itu selain keakraban antara anggota kelompok, kami juga semakin dekat dengan warga desa sekitar, terutama dengan penduduk-penduduk di wilayah puskesmas dan kosan kami. Nah, mungkin untuk dukanya ya Bu, yang pertama terkait dengan transportasi. Tapi untuk transportasi ini lebih kepada mobilisasi kita ketika kita berkelana di sana Bu, bukan dari tempat puskesmas ke kosan, bukan, karena itu hanya sekitar 200 meter mungkin sudah bisa ditempuh. Nah, itu lebih dukanya pada saat kami sedang berada di lokasi PBL, juga ada rindu kepada orang tua dan rumah, itu yang sering menyerang Bu. Selain itu juga hal menantang itu menyatukan persepsi antara anggota kelompok, karena begitu banyak kepala yang ingin kami satukan, tapi di sisi lain semakin kesini kami semua menjadi lebih dewasa dan berpikir lebih luas, yang insya Allah menjadi pengalaman yang ternilai bagi kami. Mungkin terkait dengan untuk program dari intervensi kami dan penjaringan kesehatan, untuk saya pribadi Bu, jujur di sini saya kan berasal dari Jakarta, untuk bahasa Minang sendiri pun saya masih agak rancu-rancu gitu Bu. Jadi ketika bertemu dengan wilayah asli sana, itu ada beberapa masyarakat yang ketika saya ajakin ngomong bahasa Indonesia mungkin agak late respon, tapi kalau misalnya ketika udah langsung bahasa Minang itu langsung capek gitu Bu. Jadi mungkin hal di situ yang menjadi tantangan bagi saya sendiri ketika berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu suka duka dari saya Bu. Dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu. Oke, mungkin yang lainnya mungkin apa sama ya. Jadi memang banyak hal-hal yang bisa didapatkan juga dari pengalaman PBL-nya ini. Mudah-mudahan nanti bisa apa untuk kedepannya ya. Nanti kan banyak lagi step-step yang akan adik-adik semua lalui. Semoga nanti ini bisa jadi pengalaman yang berharga juga. Oke, mungkin kalau untuk di laporan, ya terakhir nih di daftar pustakanya dirapikan lagi ya. Sesuaikan dengan pedoman dan letak atau tata cara penulisannya nanti diperbaiki lagi. Mungkin sekian dari saya sebagai penguji, dikembalikan ke Pak Kamal. Terima kasih Bangga. Waktunya 28 menit ya Bu, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya
kami persilakan. Tapi mahasiswa ada catat semua ya, apa pertanyaan dan masukan Ibu Sumaya nanti disempurnakan. Selanjutnya silakan Ibu Fitriani. Baik, terima kasih Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Baik, yang saya hormati Bapak Kamal sebagai pembimbing PBL ya dari kelompok berapa ini kelompok apa ya nama ini ya wilayahnya Mungkur Pangkalan. 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 Ya maaf Pak, ini ujiannya agak banyak soalnya Pak, jadi udah Iya, iya. muter-muter namanya. Oke, dari Puskesmas Pangkalan ya. Baik, yang saya hormati juga Bu Anggela yang juga sebagai penguji ya dari kegiatan PBL kita pagi hari ini. Seterusnya kepada mahasiswa yang sudah berusaha gitu ya, mulai dari awal berangkat jauh-jauh ke Pangkalan, kemudian melaksanakan identifikasi, proses-proses selama di sana, dan juga berakhir dengan laporan dan kita ujian hari ini. Nah, jadi pasti udah banyak sekali ya proses yang udah dijalani. Jadi saya apresiasi sekali apa yang sudah dilakukan. Oke, baik. Langsung saja, sama dengan yang sudah disampaikan Bu Anggela juga, file yang saya terima itu juga tidak ada tanda tangan dari semuanya. Jadi harapannya ketika memberikan filenya itu, kalau bisa memang sudah lengkap yang siap untuk diuji gitu ya. Kalau misalnya ada yang yang hardnya, ya berarti saudara harus scan gitu kan, masukkan bahwa memang ini adalah bentuk draft yang sudah siap untuk diujikan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tanda tangan seperti ini, tentu kita sebagai penguji berpikirnya apa benar ini mahasiswa sudah diizinkan untuk ujian gitu ya kan, baik itu oleh Puskesmasnya, PL-nya maupun pembimbing dari dosen gitu. Nah, jadi salah satu buktinya dari tanda tangan itu gitu ya. Kemudian berikutnya dari laporan ini kan judulnya adalah terkait hipertensi. Nah, mungkin sedikit saya komentari di covernya. Menurut saya ini covernya agak kepenuhan, terlalu padat sepertinya, karena jadinya mepet-mepet nih. Mungkin bisa agak dikecilkan space-nya untuk yang judul ini upaya bla 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 sampai yang tahun 2023 ini agak dirapikan gitu ya. Jadi jangan terlalu besar space-nya sehingga agak nggak terlalu padat seperti ini bentuknya. Atau mungkin bisa diringkes lagi judulnya, karena ini judulnya ada sekitar 29 kata. Biasanya nih ya, judul itu maksimum tuh hanya 15 kata aja gitu. Jadi kalau bisa dipersingkat saja agar lebih padat maksudnya judul ini apa gitu ya. Kalau terlalu panjang seperti ini jadi terlalu ini penuh bentukannya. Oke, itu sedikit saran. Kemudian lanjut ke konten. Mungkin nanti saya akan tanya satu persatu. Eh, tapi sebelum itu juga masukkan lagi nih untuk bagian latar belakang. Kalau latar belakang ini kan kita sekarang bikin laporan, memang ini laporan akhir PBL-nya gitu kan, tapi kan laporan kita ini ada judulnya, yaitu terkait hipertensi tadi ya. Jadi kalau bisa memang fokus aja di latar belakang itu memaparkan dasar masalahnya, dasar masalah daripada si hipertensinya gitu. Nah, atau masalah-masalah dan juga masalah-masalah yang ada di puskesmasnya itu yang lebih ditonjolkan. Jadi mungkin di paragraf pertamanya jangan PBL-nya dulu yang disampaikan, itu mungkin menurut saya ya. Nah, nanti kalau bagaimana selanjutnya silahkan didiskusikan lagi. Tapi kalau saran dari saya tuh karena kita fokus ke ada topik nih laporan kita, jadi lebih baik ke topiknya yang kita tonjolkan berikut dengan data-datanya. Terus satu lagi, ketika menyampaikan sumber data, ini ada beberapa sumber data yang nih misalnya datanya tidak dari sumber asli gitu.
Misal kayak data, nah tadi ya sebentar, ada saya mau. Sebentar. Ini data dari eh Riskesdas, ini data Riskesdas langsung atau gimana nih? Ada yang bisa jawab dulu? Data Riskesdasnya data Riskesdas langsung atau tidak? Karena di eh, daftar pustakanya kan ini data dari, oh iya benar, dari Kemenkes ya. Nah ya, mungkin saya tadi yang agak salah, tapi ada beberapa tadi saya nggak nemu lagi nih di halaman berapa, cuma mungkin diperhatikan lagi kalau memang bukan dari sumber asli datanya, saran saya lebih baik dicantumkan. Misalnya data ini diambil dari atau disitasi dari atau sebelumnya sudah disampaikan oleh misalnya. Nah, jadi kita mengsitasi lagi itu dari orang kedua itu gitu. Jadi bukan dari data asli gitu ya. Jadi disampaikan gitu. Nanti kalau temu saya sampaikan lagi ya. Ini notes-nya kehilang dia. Gitu ya. Jadi kalau bisa ke sumber asli aja lebih baik. Nah, sekarang yang pertama. Sinta Oktaviani ada? Sinta yang mana? Sinta, suaranya belum ada nih. Halo? Iya Bu, saya Bu. Oke. Oke. Ini Sinta selama proses di sana, peran Sinta lebih spesifiknya ke apa? Apa saja? Baik Bu, mungkin Sinta lebih sering di bagian ini Bu, di bidang ini melakukan penjaringan kesehatan dan penginputan data Bu. Itu tuh Sinta penjaringan di minggu pertama, kemudian minggu kedua dan ketiga melakukan penginputan data Bu. Kalau saat intervensi, Sinta melakukan apa? Baik Bu, baik Bu, yang pertama instruktur senam Bu, senam hipertensi Bu. Oh, jadi instruktur nih ya? Iya Bu, instrukturnya dari kami Bu. Oke. Yang kedua MC untuk memandu acara Bu. Terus yang ketiga ikut di dalam pengecekan kesehatan Bu. Pengecekan kesehatan saat door-to-door? Saat kapan? Iya Bu, saat kalau pas intervensi juga Bu, kami melakukan ini Bu, pengecekan kesehatan. Jadi Sinta bantu di bagian pengisian formulir screeningnya, terus nanyain riwayat Bapak Ibu tuh, riwayat penyakit Bapak Ibu tuh Bu, apakah ini pola hidupnya gimana Bu, pendidikan, sama bantu cek tensi pakai cek tensi yang digital Bu. Oke, jadi yang di demo-demokannya apanya? Yang di demo-demokan ini Bu, kami bikin beberapa pertanyaan tentang terkait hipertensi. Pernyataan tentang hipertensi Bu, nanti akan dibentuk kelompok Bu. Nanti kelompok akan menentukan pernyataan itu benar atau salah Bu. Nanti akan ditempel jawabannya di spanduk. Nanti juga akan diulas balik jawaban dengan kenapa jawabannya benar. Nanti alasannya akan disampaikan oleh fasilitator. Fasilitatornya itu teman Sinta Bu. Oke, ini kegiatan demo-demonya berarti di puskesmasnya atau saat ada kegiatan outdoor? Itu kami kan itu di hari pelaksanaan hipertensi Bu, pada hari Jumat waktu itu Bu, di Jorong Banjarana, di outdoor, di samping ini Bu, pustunya Bu. Ya ada ruangan gitu Bu. Jadi kami melakukan intervensi di sana Bu, di Jorong Banjarana. Pesertanya? Pesertanya masyarakat umum Jorong Banjarana Bu. Oh, jadi nggak spesifik ke apa namanya masyarakat yang memang terduga hipertensi gitu ya? Berarti hanya masyarakat umum ya? Ya sebenarnya iya Bu, cuma rata-rata yang datang tuh masyarakat dengan riwayat hipertensi Bu, kebanyakan yang datang. Oke. Nah, kemudian dari kegiatan demo ini apa yang dirasakan, didapatkan hasilnya gitu? Apa Sinta? Outputnya ya Bu, jadi dari pretest post-test kami menyimpulkan kayak adanya peningkatan
informasi di masyarakat nih Bu. Sebelumnya kan pretest tuh kami juga membantu ya Bu. Ada beberapa masyarakat tuh yang Ibu tuh tidak bisa menulis dan membaca Bu. Jadi pas pretest kami tanya banyak nggak tahu Bu. Tuh setelah dijelaskan dilakukan demo Bu. Kemudian diproses ulang Bu. Ternyata untuk skor penilaiannya lebih bagus Bu dari pretest Bu. Pertanyaannya terkait hipertensi kan semuanya? Iya Bu, tentang hipertensi Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Sinta. Selanjutnya kita lanjut ke Nurul. Nurul ada? Ada Bu. Nah, ini dia. Iya Bu. Oke. Jadi Nurul sendiri selama kegiatan di situ job desk-nya ngapain aja? Kalau izin menjawab Bu Nurul, untuk spesifik peminatan karena kami dari K3PS Lingkade ada bertiga, jadi kami ikut serta dalam pengukuran faktor-faktor lingkungan Bu, khususnya untuk di bagian dalam ruangan puskesmas. Nah, untuk di hari H intervensi itu Nurul bertugas sebagai fasilitator pada saat kegiatan emo-demo gitu Bu, dan juga Nurul juga ikut serta dalam pemeriksaan kesehatan pada saat emo-demo, pada saat penyuluhan. Oke, jadi selama kegiatannya selain emo-demo kan ada beberapa kegiatan lagi, tapi puncaknya emo-demo nih ya. Nah, kalau Iya, betul. kegiatan lain itu apa saja yang Nurul rasa lebih ngena gitu untuk apa namanya, untuk membantu mengurangi kasus hipertensi ini? Jadi Bu, pada saat sebenarnya kegiatan kami itu kan 2 kegiatan di satu hari bersamaan. Nah, diawali dengan kegiatan germas seperti ada pelaksanaan senam anti hipertensi, dilanjutkan dengan ada makan buah bersama, baru di situ kami melaksanakan penyuluhan emo-demo. Nah, jadi yang mengena bagi masyarakat, itu masyarakat sangat antusias Bu mengikuti senam dan juga makan buah bersama. Nah, mereka tuh bahkan bertanya Bu kepada kami, kok kegiatannya baru dilakukan sekarang gitu Bu? Apakah berikutnya akan ada lagi kegiatan seperti ini? Nah, oleh karena itu di sini kami sebagai bentuk monef dari kami itu kami memberikan rencana tindak lanjut untuk puskesmas yang melanjutkan program kami ini. Begitu Bu. Oke. Oke. Jadi memang ya kalau bisa nih kegiatan nih jangan putus di sini ya. Jadi bisa berlanjut gitu. Jadi disarankan juga kepada puskesmasnya untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas yang memang sudah kita mulai lah gitu ya di sini. Oke, itu disampaikan nggak di laporannya ya? Disampaikan Bu, jadi kebetulan setelah kami melaksanakan kegiatan itu, kami mengkomunikasikan kepada Bapak Kepala Puskesmas dan beliau menyetujuinya. Nah, kami menerima juga dokumen berupa surat pernyataan komitmen dari pihak Puskesmas Bu untuk melanjutkan program ini yang akan dimonitor sendiri dari bidang promosi kesehatan. Oke, baik. Kemudian terkait ini 10 penyakit terbanyak. Ini kalau bisa ya saran saya ini kebanyakan kayak di saya share screen aja deh biar kita sama-sama lihat ya. Beberapa yang Nah, ini udah kelihatan belum? Sudah ya? Nah, kalau bisa nih, kayak data-data seperti ini, identifikasi masalah ini kan terlalu banyak nih. Ini mungkin bisa lebih baik disampaikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk chart gitu ya. Ini jadi lebih gampang untuk ketika kita membacanya. Coba kalau misalnya kita baca seperti ini kan, berapa ya? 31,5%, 65%. Nggak langsung kelihatan gitu loh, nggak langsung mudah untuk terlihat apabila disampaikannya seperti ini. Jadi mungkin lebih baik disampaikan ini masalahnya rendahnya cakupan pelayanan, rendahnya cakupan kunjungan bayi balita misalnya gitu ya. Kemudian berapa persen itu kemudian berapa jumlahnya dulu baru nanti dipresentasekan. Itu juga boleh. Ya. Nah, jadi lebih baik ini dibikin tabel itu udah banyak ya. Ada lagi tadi yang di bagian nih banyak sekali nih sampai 62. Oke, tapi ditabelkan lebih baik.
Ini juga ya, ini juga yang rumusan masalahnya juga sebaiknya ditabelkan juga supaya lebih gampang nih kan akhirnya terpilih 5 ya daripada 62 ini ya. Nah, itu sebaiknya ditabelkan. Jadi kita tahu, nah ketika ditabel tuh juga bisa di-highlight. Jadi kita bisa langsung kelihatan masalahnya itu di mana gitu ya. Mungkin kemudian tadi ada beberapa juga, nah tabel-tabel juga nih yang misalnya ada beberapa tabel tadi yang sampai ke halaman-halaman berikutnya tuh nggak ada headernya lagi. Nah dia tadi ya. Nah kalau bisa tuh muncul lagi headernya ya. Nggak ketemu lagi nih. Intinya kayak gini, misalnya eh, nah, misalnya kayak gini, header yang ininya kalau bisa di-repeat ya ke halaman berikutnya. Jadi halaman berikutnya juga masih melihat judul-judul ini supaya lebih gampang untuk dibaca. Oke, itu untuk penulisan. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, makasih Nurul. Lanjut ke Muhammad Farhan. Ada Farhan? Oke, kalau Farhan sendiri ngapain aja nih selama di situ? Biasanya laki-laki banyak job desk nih. Oke. Kalau di intervensi, Farhan apa? Oke, nah kemudian sekarang kita lihat ya dari permasalahan yang ditemukan. Salah satunya itu adalah kurangnya pengetahuan. Kata kelompok kan ada kurang pengetahuan terkait hipertensi. Ini tahunya dari mana? Oke, jadi didatangi ketika door to door gitu ya. Ketika door to door itu observasi yang yang dikunjungi itu semua terduga apa namanya? Yang masyarakat hipertensi atau memang random? Oh, random. Jadi, tapi berarti puskesmas ada data nggak ya? Siap mana-mana aja yang eh, apa terkena hipertensi ini pasiennya?
Oke, kenapa harus random gitu? Kenapa nggak langsung aja melihat langsung ke memang pasien hipertensinya misalnya? Ya baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya kita lanjut ke Wise. Ada Wise? Ada Bu, ya Bu. Oke, nah kalau Wise sendiri ngapain nih? Apa saja yang dilakukan selama PPL di sana dan apabila dan juga saat intervensinya? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sebenarnya hampir sama saja dengan teman-teman semuanya. Wes juga ikut di penjaringan kesehatan, turun ke lapangan, seperti itu. Dan Wes juga ikut sosialisasi lebih sering sebenarnya, Bu, diajakin oleh pihak puskesmasnya. Dan juga dari Wes juga membantu kayak pembuatan rencana tindak lanjut misalnya dari program TB, dari program P2 PTM dan lain sebagainya. Itu saja Bu. Kalau untuk di intervensi sendiri itu WISE membantu mendesain spanduk, kemudian juga jadi MC bersama Sinta pada hari H dan juga ikut serta membantu di kegiatan screening PTM dan juga membantu untuk membacakan post pretest kepada masyarakat karena rata-rata Bapak Ibunya tidak bisa membaca seperti itu. Oke, kemudian ini dilihat juga dari salah satu masalah lainnya adalah kurangnya dukungan keluarga. Nah, ini bagaimana akibat kesibukan gitu ya katanya ya. Ini bagaimana bisa uh, kurang ini seperti apa bentuknya dan kesibukannya tuh kayak gimana sampai nggak ada dukungan terkait hipertensi ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Jadi sebenarnya kami mengambil analisis penyebab masalah itu dukungan keluarga karena kesibukan itu sebenarnya berdasarkan pada saat visual screening juga, Bu. Jadi pada saat visual screening kami mengecek tekanan darah, tinggi badan dan berat badan. Jadi kami juga sembari bertanya kepada ibu-ibu yang hadir. Kadang lansia yang hadir itu kan bertanya, Ibu, kenapa datangnya ke sini sendiri? Terus ibunya menjawab, Anda Wak Karajo, seperti itu Bu, anak saya kerja, punya sibuk, nggak bisa ngantarin ke sini. Dan pulangnya juga ibunya harus nunggu ojek lama seperti itu. Dan juga kadang jauh juga tempatnya, misalnya mereka di Jorong, di Nagari yang di sana, tapi mereka harus ke puskesmas ini, seperti itu Bu, untuk berobat. Itu Bu. Oke, Terima berarti kasih. pencegah apa namanya? Em, Solusinya gimana tuh pemecahan masalahnya misalnya menurut Wise? Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Jadi sebenarnya kalau dari kami juga menyarankan ke puskesmas, alangkah lebih baiknya untuk screening PTM itu bisa lakukan penjaringan ke lapangan seperti itu, Bu. Soalnya dari informasi juga dari pihak puskesmas, kami juga jarang nih melakukan penjaringan ke lapangan. Makanya tadi untuk pelayanan sesuai standar itu hanya 17,4%. Jadi itu juga salah satu output kami melaksanakan kegiatan ini seperti itu, Bu. Dan juga UAS kan mengikuti juga sosialisasi pemberdayaan kader PTM. Jadi di sana juga diajakin tuh seluruh masyarakat kayak ibu PKK, ibu wali nagari dan lain sebagainya untuk agar menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa kasih dukungan kepada mereka yang kena PTM ini seperti itu. Nah, ya, berarti kan ini bentrok ya masalahnya. Selain daripada memang kurang dukungan keluarga, puskesmas sendiri juga jarang ya untuk turun gitu ya, mengunjungi rumah pasiennya gitu ya. Jadi mungkin untuk pemecahan masalahnya memang bisa nih salah satunya tugasnya langsung yang turun atau memang
apa namanya, petugas itu turunnya kalau bisa tuh berkala gitu. Jadi kalau bisa jangan kurang apa namanya, kurang ini berapa kali dalam setahun dia turun Wise. Ya Bu, izin Bu. Jadi kalau dari yang Wes tanyakan, Kak, kenapa? Misalnya Wes bertanya ke pemegang PTM, Kak, kenapa tidak turun ke lapangan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dari jawabannya itu karena kesibukan juga Bu seperti itu. Tetapi di sana juga ada pustu sebenarnya Bu. Jadi ada juga posyandulansi yang dilaksanakan tiap bulannya seperti itu. Nah ya mungkin sebenarnya itu juga koordinasi juga ya strategi masalahnya. Harusnya di sini memang taruhlah kekurangan SDM gitu ya. SDM-nya nggak cukup, makanya nggak bisa kurung apa namanya kunjungannya. Berarti ya kerjasamanya sama pustunya itu yang sama kader. Nah, kader ada nggak di situ? Ya Bu, izin menjawab Bu, ada kader juga Bu. Nah ya, jadi kalau bisa tuh kayak gitu ya. Mungkin salah satu pemecahan masalahnya yang bisa ditambahkan. Oke, baik. Terima kasih, Wais. Lanjut ke siapa lagi? Asya, Asya. Asya ada? Izin ada, Bu. Oke, jadi kalau Asya sendiri ngapain saja job desk khusus yang Asya pegang gitu selama di PBL ini? Terima kasih sebelumnya, Bu. Asya juga izin menjawab. Nah, jadi kebetulan kalau kegiatan dari puskesmas itu kan kami emang dibagi-bagi gitu, Bu. Misalnya Asya di bagian A, yang lain di bagian B. Nah, kalau bagian Asya itu biasanya yang pernah Asya jalani sama PBL itu seperti visual screening. Nah, lalu selain visual screening, Asya juga biasanya juga dipanggil-panggil Bu, misalnya di bidang prokes dipanggil untuk apa membuat dipanggil oleh bidang manajemen bencana Bu untuk pembuatan SOP bencana kebakaran, kode blue dan kode kode red atau kebakaran yang tadi. Terus juga ada pernah membantu bidang KIA untuk membuat rancangan kegiatan Catin gitu Bu. Terus untuk di bidang keuangan juga pernah itu diminta bantuan untuk membuat Fisbon. Terus kalau saat intervensi itu Kak Asya sebagai salah satu instruktur senam, tapi ada 4 instruktur Banyak ya senamnya Bu. instrukturnya. Iya, banyak, Bu. Soalnya pesertanya juga lumayan banyak kan, Bu. Jadi kami mencar gitu. Nah, selain itu, Asya juga kebagian untuk pembuatan pretest dan post-test. Nah, selain itu, Asya juga membantu dalam screening kesehatan tadi, Bu. Itu semua kami mendapat kebagian dalam screening kesehatan tadi, Bu. Oke, di sini media promosinya pakai apa saja, Syah? Yang di puskesmas satu saat intervensi, Bu. Misalnya intervensi? Saya intervensi itu pakai spanduk gitu Bu. Jadi di spanduk itu dituliskan tujuh pernyataan. Nah nanti peserta itu dibagi ke 3 kelompok Bu. Nah, jadi satu pernyataan diserahkan nanti kepada peserta kepada kelompok ini pernyataannya benar atau salah. Nah itu juga difasilitasi kartu benar salah gitu Bu. Nanti kartu benar salah itu ditempel ke pernyataannya. Kalau misalnya benar itu di tempat yang benar gitu Bu. Seperti itu Bu. Itu boleh dibawa pulang sama peserta atau ditinggal lagi? Kalau untuk spanduk sama kartu Enggak, salah iya, iya. serta modul, ya Bu, itu tuh kami tinggalkan ke pihak puskesmas Bu. Itu kan tadi kepala puskesmas kan sudah komitmen untuk melanjutkan, jadi kami tinggalkan medianya Bu. Oke, berarti media poster leaflet itu nggak ada yang dibawa oleh apa namanya si peserta pulang nggak ada ya? Untuk peserta tidak ada Bu. Oke, mungkin sebenarnya baiknya juga ada gitu ya oleh-oleh. Kadang-kadang turun lapangan itu masyarakat tuh kadang untuk mengingat-ingatkannya kembali itu kadang mungkin mereka tuh senang gitu kalau seandainya ada sesuatu yang mereka bisa bawa pulang pengingat untuk mereka bisa menjaga kesehatannya gitu ya, untuk menjaga supaya dia nggak hipertensi ini. Nah, salah satu media promosinya. Oke, jadi kemudian eh, balik lagi nih ke permasalahan cakupan permasalahan hipertensi ini.
Nah, jadi katanya metode penyuluhannya kurang menarik. Ini berarti puskesmas nih penyuluhannya via apa selama ini? Jadi yang kami lihat sebelumnya itu Bu, metode penyuluhannya itu cuma kayak ceramah gitu, Bu. Jadi cuma satu arah. Jadi kalau satu arah kan kalau kayak gitu partisipasi dari pesertanya terbilang tidak aktif gitu Bu. Ya jadi pesertanya cepat bosan. Oke, jadi karena hanya satu arah saja gitu ya. Berarti mereka memang benar tidak ada lagi jenis penyuluhan yang lain gitu ya. Yang door to door pernah nggak sih si puskesmasnya, maksudnya melakukan door to door juga penyuluhannya? Enggak. Jadi kalau door to door ada Bu, tapi itu kan sekalian sama pemeriksaan kesehatan Bu. Jadi rasanya kurang efektif gitu. Jadi apalagi kalau biasanya door to door masyarakat tuh lebih senangnya oh ada pemeriksaan kesehatan nih kan gratis. Jadi lebih lebih excited untuk pemeriksaan kesehatan Bu. Oke. Oke, baik, terima kasih Asya. Kita lanjut lagi ke masih banyak nih. Fritiara ada? Hadir, Bu. Nah, kalau Fitruk gimana? Fritiara gimana selama di situ ngapain saja? Yang tugas pokok. Baik. Kalau seperti yang Asya bilang, kalau dalam pelaksanaan PBL kan kami dibagi dari pembimbing lapangan, Bu, dalam pelaksanaan piket. Nah, untuk Tiara sendiri, Tiara pernah mengikuti untuk visual screening, Bu, mana itu pengecekan tahap awal, lalu ada penginputan data BPJS bagi masyarakat yang ingin berobat. Untuk khususnya mungkin EPIT, mungkin Tiara mengikuti pelaksanaan penjaring kesehatan, Bu, di mana kan mengumpulkan data dari USG hingga Terlalu menggema suaranya nih. lalu Agak apa namanya, kayak terngiang-ngiang gitu, agak nggak begitu jelas jadinya suaranya. Halo, terdengar dengan jelas, Bu? Ini boleh pakai laptop temannya nggak? Nggak terlalu ini. Mute dulu. Halo, Bu, apakah terdengar? Oke, silahkan. Terdengar, Bu? Iya, jelas dah. Dia mungkin pada peminatan demonya mungkin Tiara ikut pendidikan kesehatan juga, bukan di mana mengumpulkan data. Ada juga Tiara juga minta untuk persiapan sertifikasi ya, Bu. Terus juga ada kadang membantu pembuatan SOP di Polio. Lalu untuk saat intervensi sendiri, Tiara membantu ikut juga dalam instruktur senam. Lalu ada juga pendampingan pengisian prioritas post-test, terus ada pembuatan poster juga, terus ikut juga Ada sama poster. yang Tadi nggak ada poster katanya, kata Asya. Jadi posternya yang ditaruh di mana? itu untuk puskesmasnya gitu, Bu. Oh, dikasih ke puskesmasnya. Iya. Oke. Nah, terus? Lalu sama pemeriksaan kesehatan, Bu, seperti teman-teman ini. Oke, baik. Jadi balik lagi nih ke bagian masalah tadi. Ini sebenarnya masalahnya ada banyak. Cuma saran saya ya di pembahasannya lebih diperkaya lagi ya. Tadi itu sebenarnya udah digali-gali juga kayak kesibukan, kayak apa tadi itu. Tapi di pembahasan apa kurangnya SDM juga gitu ya. Di pembahasan sebaiknya mungkin dijabarkan juga karena kadang masalah yang diangkat ini kan juga keterkaitannya ada dengan masalah-masalah yang lainnya juga gitu loh. Kemudian balik lagi ke masalahnya. Nah, di sini juga ada masalah apa namanya media edukasinya yang juga kurang menarik gitu. Dari puskesmas apakah tidak ada media edukasi? Dari puskesmas sendiri hanya ada poster dan leaflet. Itu gimana ininya? Maksudnya gimana kategorinya supaya sehingga dikategorikan ini kurang menarik nih poster sama leafletnya tuh?
Kebanyakan liver-liver itu yang sudah lama gitu Bu, yang tidak ada pembaruan. Terus uh, desainnya itu kayak monoton gitu Bu, kayak tidak memberikan informasi yang banyak gitu Bu. Oke, berarti makanya dilakukan di emo-demo itu lebih menarik nggak kartu-kartunya? Ada gambarnya nggak ya? Iya Bu. Uh, ada di lampiran ya? Ada di lampiran. Di PPT. Di Lampiran PPT juga nggak? ada. Di ini ya nggak ada ya? Gambar contoh kartunya tuh nggak? Saya belum nemu sih tadi. Ada ya? Lampiran Bu. Iya. Di lampiran. Ini poster, oke. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga ya nanti kurangnya menariknya itu kayak apa. Jadi bisa supaya puskesmasnya ke depannya membuat media tuh lebih ini. Ini di kartu benar salah aja nih yang saya lihat. Tapi isi ininya nggak ada ya. Ini kartunya cuma gini aja, benar salah gitu. Iya Bu, karena kan Berarti pernyataannya ada di pertanyaannya sini. nggak di kartu ya? Enggak Bu, di spanduknya. Oh, oke. Oke, baik. Nah, jadi mungkin itu disampaikan ya dalam pembahasannya, kurang menariknya bagaimana, harusnya bagaimana, terus kapan sekali berapa mereka sebaiknya ganti lagi posternya gitu. Kadang kan posternya udah kelamaan itu aja gitu ya. Jadi baiknya di pembahasan ditambahkan. Oke, terus tadi apa namanya tadi masalahnya tadi. Jadi kartunya ditinggal nggak buat puskesmas? Ya. Iya Bu, karena sepaket sama spanduknya sama modulnya. Oh ya, oke, baik. Baik, terima kasih Tiara. Lanjut lagi ke Diandra. Diandra ada? Ya Bu, Diandra Bu. Oke, jadi selama di sana kalau Diandra sendiri ngapain? Halo? Izin, Bu, tadi nggak ada sarannya Bu. Oh, selama di sana job desk-nya khusus yang Diandra tanganin apa aja? Sampai ke Eh, intervensi juga. Mohon izin Bu Pit, mengingatkan waktu. Iya, iya. Ya, Iya, baik-baik Pak. Udah mau. Baik, ya, cepat ya. aja ya Diandra. Oke, baik Bu. Kurang lebih kalau untuk umumnya sama teman-teman yang lain Bu, Diandra udah merasakan di bagian visual screening. Terus ada juga kami dapat giliran untuk melakukan penyuluhan di dalam gedung. Lalu untuk Diandra pribadi ada membuat video tutorial sleep kit untuk bagian manajemen bencana di Puskesmas. Lalu Diandra sebagai karena Promkes, Diandra membantu bidang Promkes dalam perancangan media poster. Waktu itu Diandra merancang media poster untuk bahaya merokok. Lalu ada juga Diana membantu bidang Promkes dalam pembuatan yel-yel dalam kegiatan Jambore Kader. Karena waktu kita lagi PBL ada kegiatan Jambore Kader, Bu. Lalu untuk kegiatan intervensi, Diandra merancang kegiatan intervensi kelompok. Untuk pada kegiatan hari H dari intervensi, Diandra menjadi fasilitator emo-demo atau yang sebagai memandu jalannya kegiatan emo-demo itu, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang terakhir pertanyaan saya, karena di sini ada dibilang ada gaya hidup masyarakat yang tidak sehat nih di sini. Kira-kira pemecahan masalahnya gimana, Den? Uh, Sehubungan dengan kegiatan intervensi yang dilakukan kelompok, Bu, kelompok kan melakukan yang pertama peningkatan pengetahuan. Jadi diharapkan dari peningkatan pengetahuan di demo tadi, masyarakatnya bisa tahu dulu, Bu, tahu dulu pengetahuan tentang hidup yang sehat itu seperti apa. Lalu kami juga melakukan yang germas tadi, Bu, di mana kami ingin membiasakan masyarakat itu melakukan aktivitas fisik secara rutin, senam atau makan sayur buah. Lalu pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi kelompok itu mengharapkan masyarakat itu terbiasa dan bisa melakukan itu secara keberlanjutan ke depannya, Bu. Oke, tapi dikasih tahu nggak misalnya kadar garam minimal maksimal dalam sehari itu berapa, santan yang dibolehin tuh kayak apa, itu disampaikan nggak? Itu saat wawancara oleh beberapa anggota dari kelompok, wawancara saat sedang pengecekan kesehatan, memberikan edukasi yang seperti itu, Bu. Tapi kalau untuk saat kegiatan emo Bu, untuk intervensi saat masyarakatnya berkumpul di depan, kami nggak membicarakan tentang hal itu secara mendetail, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Diandra. Terakhir Nadifah. Nadifah, ngapain aja selama di PBL-nya? Yang spesifik Nadifah tanganin.
Ya Bu, baik, mungkin secara garis besar ya Bu ya, itu sudah dijelaskan oleh teman-teman semua. Tapi mungkin saya akan merekap dari minggu pertama. Untuk minggu pertama itu kita full dari hari pertama sampai hari Sabtu itu kita full turun lapangan penjaringan kesehatan ke beberapa sekolah SD, SMP, SMA, pondok pesantren dan MTS. Lalu di minggu kedua kita mengentry data hasil penjaringan kesehatan itu, dan di minggu ketiga kita melakukan intervensi kita, lalu di minggu keempat kita melakukan goro untuk menyukseskan reakreditasi Puskes Pangkalan. Mungkin itu secara garis besar ya Bu. Lalu untuk peran saya pada saat intervensi marigasi itu, kebetulan di sini saya diamanahkan sebagai ketua, maka saya mengkoordinir dan memastikan acara itu berjalan sesuai dengan rundown kita. Lalu di sini juga saya membackup terkait dengan beberapa job desk yang teman-teman jalani. Lalu di sini saya juga bersama Ahan mereview pernyataan Emodemo dan memberikan penyuluhan terkait dengan intervensinya serta membantu pemeriksaan kesehatan. Mungkin itu Bu peran saya. Oke, terakhir pertanyaannya, kira-kira menurut Nadifa gimana caranya mengoptimalkan media promosi yang ada ini supaya masyarakat tuh paham gitu, minimal paham lah. Ini kan targetnya paham ya. Itu gimana? Cepat aja, kira-kira menurut Nadifa untuk mengoptimalkan media promosinya gimana caranya? Oke, mungkin ini Bu, terkait dengan untuk memanfaatkan media promosi yang ada di Puskesmas ya Bu ya. Jadi di Puskesmas itu di lantai 1 di lobi itu ada TV. Namun sejauh mata memandang selama saya di sana itu tidak ada difungsikan Bu TV-nya Bu. Jadi padahal di situ setiap hari itu lumayan untuk kategori desa ya Bu. Puskesmas Pangkalan itu termasuk ramai masyarakat yang berobat gitu Bu. Nah jadi sayang sekali karena TV itu tidak digunakan, hanya berdasarkan jadi kita itu ada penyuluhan dalam gedung Bu. Nah penyuluhan dalam gedung itu dilakukan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dan itu dilakukan saat jam pelayanan kesehatan dari jam 8 hingga jam 12. Jadi hanya melalui penyuluhan itu saja Bu. Tapi kan penyuluhan itu enggak 24 jam dari jam 8 sampai jam 12. Ya kan Bu, jadi mungkin lebih efektif menggunakan TV tersebut Bu. Sebenarnya waktu itu kita pernah ngomong juga Bu ke kampusnya langsung terkait dengan memfungsikan TV itu, tapi beliau berkata videonya belum memadai gitu Bu. Jadi alhamdulillahnya kami kelompok 13 juga membantu untuk proses pembuatan alur pelayanan umum, rawat jalan, serta juga membuat video pelayanan triase seperti itu Bu. Oke, baik, bagus sekali ya kegiatannya selama di sana, bermanfaat sekali dari yang saya tangkap. Mungkin laporannya saja yang sebaiknya memang dibahas lebih lanjut gitu ya, diperdalam lagi, sampaikan saja masalah-masalah yang tadi sebenarnya sudah saudara sampaikan tadi selama ujian. Nah, jadi tergambar juga di laporannya gitu ya. Baik, mungkin mohon maaf Pak Kamal kelebihan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriani dan Pak Anggela. Mahasiswa semua sudah selesai ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dan memberikan berapa masukan yang diberikan oleh Ibu Dewan Penguji sudah bisa direkam ya, dan minta tolong diperbaiki lagi kalau ada pertanyaannya penyempurnaan. Tunggu berikutnya. Dengan demikian maka untuk ujian hari ini sudah bisa kita tutupkan. Nanti nilainya mohon Bu Anggela dan Ibu Fitriani dikirimkan kepada kami ya, hasil nilai dari formnya. Formnya sudah sampai di tangan Bu Fitriani. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah nanti ditandatanganin, nanti dikirim sama Pak Kamal. Siap, terima kasih banyak. Oke, selamat buat mahasiswa dulu ya. Ingat kembali, jangan berbesar hati dulu. Banyak sekali koreksian dan banyak juga ya ada sih pujian dari Ibu Dewan Penguji, tapi juga banyak masukan dari beliau ya, terutama untuk masalah laporan. Mulai dari judul saja terlalu padat, ya itu perlu diperhatikan juga. Nah, oke, itu aja ya. Selamat diperbaiki semua.
makalahnya dan segera dikabari Bapak supaya cepat tuntas dan selanjutnya nanti persiapan lagi mau magang di bulan depan ya. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bapak tutup dengan selamat